nanya nih, Bapak ini prinsipnya hidup hemat gitu ya. Kalau di koran-koran atau di sosial media itu makannya nggak pernah di restoran gitu ya, makannya di kaki lima atau restoran yang murah gitu ya. Nah, Pak Lo punya triliunan uang gitu ya, tetapi saya tahu juga Bapak kan punya belasan miliar ya dari Petrosi gitu ya, yang mungkin salah satunya saya berharap bisa dibelanjakan rumah di Bandung nih Pak Donald gitu ya. Kayaknya Pak Lo mau beli lagi, mau nambah lagi rumah di Bandung gitu ya. Tapi ada yang bagus nih pertanyaan ya. Ini mungkin pertanyaan yang pengen tahu gitu. Pak Lo, hidup hemat itu menurut Bapak biaya per bulan berapa sih untuk sekelas Pak Lo gitu ya, triliuner gitu. Maaf nih Pak, pertanyaannya ya, tapi Pak Lo itu kan sederhana ya, dari gaya hidup, dari baju gitu, jam gitu ya, tapi ada yang concern biaya hidup gitu, karena itu mungkin belum pernah diekspos di webinar-webinar atau seminar, mungkin kita berani nanya aja ya, yang belum pernah ditanyakan gitu. Maaf nih Pak Lo ya. Biaya hidup. Saya hidup hemat ya. Yeah. Makan sepiring 50.000 aja udah happy. Ternyata bahagia itu murah. Ya. Saya makan misalnya siomay Bandung dengan Kang Herman 50.000, ya udah happy Kang Herman. Udah happy ya. Siomay Bandung Tulen kan satu kan 7.000. Kalau makan 7 udah kenyang, udah happy Pak, 50.000 aja. Jadi pengeluaran saya sangat sedikit ya. Mungkin sudah jadi gaya hidup dari dulu, susah merubah gaya hidup ya. Kan dulu saya bekerja juga kan 11 tahun dari gaji 20.700 sampai ke 350.000. Tapi saya masih bisa membeli saham. Itu artinya hidup saya sangat hemat sekali. Masih dengan gaji sebegitu sebulan masih bisa beli saham gitu loh Kang. Jadi sudah terbiasa seperti itu, udah dinikmati aja, disyukuri aja. Kalau pertanyaan terakhir nih, mau sampai kapan di saham gitu ya? Apa mau seperti Warren Buffett, nunggu 90 tahun, jadi artinya 30 tahunan lagi, terus habis itu donasi gitu ya, kayak Warren Buffett kemarin? Atau seperti apa? Pak Lo itu visi ke depannya Pak? Masih banyak multi-bagger perusahaan-perusahaan under value gitu ya? Jadi Pak Lo bilang uangnya terus akan compounding terus gitu di saham gitu, atau seperti apa? Bapak menentukan masa depan untuk investasi dan diri Bapak sendiri. Saya sudah 32 tahun menjadi seorang investor saham, tidak punya bisnis yang lain, jadi mau kerja apapun nggak bisa Kang. Suruh saya kerja apapun saya nggak bisa, karena karyawan aja satu nggak punya, ya mau kerja apa aja nggak bisa. Ya. Saya hanya seorang investor saham, pekerjaan saya hanya itu saja. Ya, sudah saya lakukan 32 tahun. Jadi mungkin pekerjaan itu akan saya lakukan sampai akhir hidup saya. Ya. Menjadi seorang investor saham akan saya lakukan sampai akhir hidup saya. Kan saya sudah 32 tahun menjadi investor saham. Kerja yang lain nggak bisa. Ya. Jadi itu akan saya lakukan menjadi investor saham sampai akhir hidup saya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Lo ya. Mungkin yang terakhir Pak, menentukan intrinsic value itu apa hanya dengan PR sama PBV? Bapak lihat kan tadi Pak Pandu bilang ya, ada juga discounted cash flow katanya. Nah, itu mungkin terakhir pertanyaan Pak, gimana Pak tentang valuasi sahamnya Pak untuk menentukan nilai intrinsik gitu ya dari satu saham? Ya. Saya masih membeli saham dengan metode yang sangat sederhana, yang sangat simple, hanya price to book sama price earning ratio. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang hanya lulusan SD. Ya. Jadi seperti discounted cash flow, saya sampai saat ini belum bisa. Nanti saya mau belajar sama Kang Herman aja, hitung bagaimana discounted cash flow. Siap. Oke. Terima kasih, Sifu. Metode saya sangat sederhana, hanya price to book, price earning ratio, hanya yang bisa dilakukan oleh lulusan SD saja, Kang Herman. Iya, yang sederhana aja hasilnya triliunan gitu ya. Wah, hebat, luar biasa. Ya, luar biasa. Ini nggak menghasilkan justru. Iya, yang karena lama ya, jadi nggak menghasilkan gitu. Oke, terima kasih Sifu ya. Iya, terima kasih banyak.